SMA Negeri 15 Semarang terletak di Jalan Kedung Mundur Raya, nomor 34, RT 2 RW 1, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. SMA Negeri 15 Semarang memiliki visi unggul dalam prestasi, berbudi luhur, terampil, dan berwawasan lingkungan. Misi dari SMA Negeri 15 Semarang adalah 1. Pembinaan mental dan budi pekerti luhur. 2. Melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 3. Membina siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi. 4. Membentuk karakter warga sekolah yang disiplin dan bertanggung jawab. 5. Melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinda Mutiara Saputri, guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 15 Semarang. Pada hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS 2021 Angkatan 1 yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis IT pada materi Ongko Jawa di SMA Negeri 15 Semarang. Berikut adalah laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Terima kasih. Kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan di SMA Negeri 15 Semarang sesuai dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan aktualisasi ini juga sesuai dengan peran kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan yaitu optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT pada materi Ongko Jawa di SMA Negeri 15 Semarang. Untuk memecahkan isu tersebut, saya melaksanakan 5 kegiatan aktualisasi yang telah berlangsung pada tanggal 5 April 2021 hingga 11 Mei 2021. Berikut kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan. Pada kegiatan pembuatan media Dol Angkot, saya menyiapkan rancangan media dengan bertanggung jawab. Media Dol Angkot juga dirancang dengan inovatif dan kreatif sehingga dapat menambah referensi media pembelajaran berbasis IT khususnya pada materi Ongko Jawa. Setelah membuat rancangan, saya mengkonsultasikan rancangan kepada mentor dengan sikap sopan dan santun serta bermusyawarah untuk membahas tindakan tindak lanjut pembuatan pengembangan media pembelajaran Dol Angkot dan merencanakan soal-soal yang akan diinputkan ke media Kahoot supaya media Dol Angkot menjadi media pembelajaran yang efektif. Pada kegiatan pembuatan media pembelajaran Dol Angkot, saya menunjukkan sikap berintegritas dan tanggung jawab dengan membuat media sehingga nantinya bisa digunakan oleh guru mata pelajaran lainnya. Dalam pembuatan pengembangan media pembelajaran, saya bersikap kerja keras supaya mendapatkan hasil media yang inovatif dan kreatif. Pada kegiatan pembuatan media pembelajaran lainnya, saya menyiapkan rancangan media pembelajaran dengan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan media kuis yang menarik dan membuat siswa merasa senang mengerjakan tugas materi Ongko Jawa. Saya juga membuat media lainnya dengan inovatif dan kreatif sehingga dapat menjadikan referensi media kuis untuk pembelajaran jarak jauh. Merancang media pembelajaran lainnya dengan cermat dan teliti supaya kuis ini dapat digunakan sebagai alat ukur pemahaman siswa pada materi Ongko Jawa. Setelah melaksanakan kegiatan pembuatan rencana media pembelajaran, saya mengkonsultasikan dengan mentor, menggunakan sikap sopan santun, serta bermusyawarah, merencanakan soal yang akan diinputkan ke media Wordwall supaya media lainnya menjadi media pembelajaran yang efektif. Setelah mendapatkan masukan dan saran dari mentor, saya membuat media pembelajaran lainnya dengan sikap yang berintegritas dan tanggung jawab, serta sikap kerja keras untuk mendapatkan hasil media yang inovatif dan kreatif. Pada kegiatan menyusun rancangan pembelajaran berupa RPP, saya telah bekerja keras merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 muatan lokal bahasa daerah pada kelas 10 pembelajaran Ongko Jawa
Sebagai bentuk tanggung jawab, guru menyusun perencanaan pembelajaran yang inovatif dan efisien. Kemudian, setelah saya menyusun rancangan pembelajaran berupa RPP, saya mengkonsultasikan dengan mentor dan melaksanakannya dengan cara diskusi berbahasa yang sopan dan santun, serta menerima semua saran dan masukan dari mentor. Setelah menerima masukan dan saran dari mentor, dalam kegiatan pembuatan perangkatan pembelajaran, saya bekerja dengan cermat, menyusun instrumen penilaian dan materi sesuai dengan arahan mentor sebagai bentuk tugas pokok guru dalam memberikan pembelajaran yang inovatif. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran Ongko Jawa dengan menggunakan media Kahoot dan media Wordwall, saya melaksanakan kegiatan presensi terlebih dahulu dengan sikap sopan dalam menyapa siswa dan tidak membeda-bedakan siswa. Hal ini saya lakukan supaya dapat memberikan contoh kepada siswa, sikap disiplin, tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran. Penyampaian materi yang saya berikan, memberikan informasi tentang Ongko Jawa sebagai bentuk tanggung jawab kepada siswa untuk menyampaikan materi secara lengkap. Proses penyampaian materi dilaksanakan secara inovatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran Ongko Jawa dengan media Dol Angkot, saya menyampaikan cara penggunaan media tersebut dengan bahasa yang komunikatif, sehingga memberikan kenyamanan pada siswa saat melaksanakan pembelajaran. Tahapan pelaksanaan dilaksanakan secara efektif sesuai dengan alokasi waktu yang telah tercantum pada RPP. Pada saat melaksanakan penilaian siswa menggunakan media Genlanya, saya memberikan instruksi langkah-langkah untuk mengakses media tersebut dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami siswa, serta bersikap jujur dan adil dalam memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang telah tercantum pada RPP. Pada saat melaksanakan kegiatan perekapan nilai hasil pekerjaan siswa dengan menggunakan media Kahoot dan Wordwall, saya bersikap jujur dalam menyampaikan nilai kepada mentor, serta bersikap transparan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru setelah melaksanakan proses pembelajaran. Setelah merekap nilai, saya melaksanakan kegiatan pelaporan hasil pekerjaan siswa kepada mentor dengan sikap sopan dan berkomunikasi dengan bahasa yang santun, serta menerima semua saran dan masukan yang diberikan oleh mentor ke depannya sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran Ongko Jawa. Setelah melaksanakan kegiatan pelaporan hasil pembelajaran siswa, saya menyusun rekap nilai siswa dalam pembelajaran Ongko Jawa dengan menggunakan media Kahoot dan Wordwall sebagai wujud pelaksanaan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan penyusunan rekap nilai juga dilaporkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, dimulai dari pihak sekolah, siswa yang bersangkutan hingga orang tua siswa. Enjang, kula Arfa Bima Hendaru saking kelas 2 MIPA sekawan miturut pamanggih kula. Piwucalan basa Jawi utamanipun Ongko Jawa menawi ngangge media Dol Angkot kalian Genlanya langkung narik kawigaten. Kula ugi langkung paham kalian Ongko Jawa ugi ndamel piwucalan nangsemake. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kula Muhammad Hafid Rafi Pratama saking kelas 2 MIPA sekawan miturut panemu kula piwucalan Ongko Jawa ngangge media Dol Angkot kalian Genlanya langkung nengsemaken. Dadosaken piwucalan ingkang nyenengaken saha kula saged langkung paham piwucalan Ongko Jawa. Matur nuwun. Sugeng enjang, kula Seli Zalfa Irawan kelas 11 MIPA sekawan miturut pamanggih kula. Piwucalan basa Jawi utamanipun Ongko Jawa menawi ngangge media Dol Angkot kalian Genlanya langkung narik kawigaten. Kula ugi langkung paham kalian Ongko Jawa, ugi damel piwucalan nangsemake. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Handayani. Saya akan memberikan testimoni mengenai media pembelajaran Dol Angkot dan Genlanya yang dibuat oleh Ibu Martinda. Menurut saya, media pembelajaran Dol Angkot dan Genlanya
merupakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Karena apa? Yang dikemas di media pembelajaran tersebut adalah aksara Jawa. Aksara Jawa bagi siswa dianggap sulit, akan tetapi dari Ibu Martinda mengemas materi tersebut dengan menggunakan tol angkot dan gen lainnya, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh siswa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.